Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, untuk pagi hari ini kita melanjutkan terkait dengan praktikum keperawatan anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang praktikum nebulasi, ya. Nebulasi atau inhalasi, ya, di mana fungsi dari nebulasi di sini adalah untuk supaya mengencerkan dahak, ya. Jadi kalau misalkan batuknya kering ya pada anak, ya dia sering batuk-batuk tapi kok nggak keluar dahak, nah maka kita bisa melakukan tindakan yang namanya inhalasi atau nebulasi, ya. Nah, biasanya indikasinya adalah pada pasien-pasien yang mengalami masalah terkait dengan pernafasan, ya. Misalkan ada asma, kemudian ada pneumonia, kemudian ada bronchopneumonia. Nah, itu biasanya nanti ada penumpukan sekret di dalam parunya sehingga nanti bisa mengganggu di jalan nafasnya. Nah, supaya jalan nafasnya itu bisa lenggang atau bisa jalan nafasnya itu bisa lancar, salah satunya tindakannya adalah tindakan nebulasi, ya. Karena nebulasi ini nanti diberikan obat yang aerosol, ya, dimana obat tadi fungsinya adalah sebagai bronchodilator, ya. Jadi supaya membuat bronkusnya itu menjadi dilatasi atau dia membesar, ya, sehingga nanti diharapkan jalan nafasnya itu akan semakin lancar sehingga anak tidak mengalami hambatan di pernafasan atau tidak mengalami sesak nafas, ya. Nah, kontraindikasinya apa, ya? Kontraindikasi dari nebulasi di sini adalah salah satunya apabila ada masalah di bagian tracheostomy, ya. Jadi kalau ada anak yang dia terpasang tracheostomy maka tidak boleh dilakukan tindakan inhalasi. Kemudian pada anak yang mengalami masalah terkait dengan alergi, ya. Kalau dia alergi maka tidak diberikan terapi inhalasi, ya. Oke, kemudian lanjut saja terkait dengan tahapannya apa saja yang harus dilakukan pada waktu teman-teman melakukan tindakan nebulasi atau inhalasi di sini, ya. Yang pertama, ya, teman-teman nanti melakukan yang namanya prainteraksi, ya. Jadi teman-teman melakukan pengecekan rekam mediknya, ya. Rekam mediknya dicek apakah pada anak tersebut itu dilakukan tindakan nebulasi atau tidak, ya. Jadi nanti atas request dari dokter, ya. Kemudian setelah teman-teman melakukan cek rekam medisnya, kemudian teman-teman melakukan persiapan alat, ya. Persiapannya alatnya apa saja, ya. Jadi di sini ada tisu, ya. Kemudian ada alat nebulizer, ya. Ini ada alat nebulizer. Nah, bentuk dari alat nebulizer ini bermacam-macam, ya. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan dari mungkin pada waktu teman-teman akan praktek di rumah sakit, ya. Kemudian ada kandung, ya, beserta maskernya, ya. Kemudian ada stetoskop, ya, untuk melakukan auskultasi, ya. Kemudian di sini ada sarung tangan, ya. Kemudian hand sanitizer, kemudian di sini ada obatnya. Jadi nanti obat diinstruksikan dengan dokter, ya, instruksi dari dokter, ya. Kadang ada yang dicampur dengan Aquades, ya. Kadang tidak, ya, hanya full dia obat, ya. Contohnya di sini adalah Ventolin, ya. Nah, nanti teman-teman memasukkan obat ini sesuai dengan dosis dari yang diberikan oleh dokter, ya. Dosisnya berapa, ya? Mau 12,5, ya, atau 1,25 atau di sini 2,5 mg, ya. Nah, ini kalau misalkan obatnya ini dicampur, ya, misalkan setengah-setengah, ya, misalkan Ventolinnya ini ada 2,5 mili, ya, 2,5 mili, ya, dimana di dalam 2,5 mili ini dia mengandung 2,5 mg, ya. Jadi kalau misalkan dosisnya ini 1,25 mg berarti diambilnya ada setengah, ya. Nah, ini adalah contoh obat yang sudah diencerkan, ya. Di sini ada obat Ventolin beserta dengan Aquades, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan di tempat untuk menaruh obat ini, ya, nanti di maskernya, ya. Kemudian nanti ada handuk, ya. Kemudian ada bengkok juga, ya. Oke, setelah semua alatnya siap, ya, kemudian teman-teman dekatkan alat ini ke ruangan pasien, ya. Oke, kemudian setelah itu masuk ke ruangan, ya. Tahap selanjutnya adalah tahap orientasi, ya. Oke, pertama-tama yang harus kita identifikasi adalah nomor rekam medik, ya, atau identifikasi pasien, ya, supaya teman-teman tidak salah
Oke, kita cek dengan gelangnya, kita cek ya nomor rekam mediknya sama tidak dengan yang ada di ini ya, di instruksinya ya. Oh ya, bayi nyonya A rekam mediknya 1 2 3 4 5 sama dilakukan tindakan distrafi dada ya. Oke, selain langsung melihat ke gelang medisnya ya, teman-teman juga bisa menanyakan ke orang tuanya ya. Selamat pagi Ibu. Dengan bayi nyonya siapa Ibu? A. Oh, bayi nyonya A ya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya Ibu? 1 Januari 2020. Oh ya, ya. Sudah tepat ya. Kemudian sudah benar pasien. Kemudian tindakan selanjutnya adalah menjelaskan maksud dan tujuan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Perawat Denny Ibu. Pada pagi hari ini sesuai dengan instruksi dokter, saya bertugas untuk melakukan tindakan nebulasi Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mengencerkan dahak dan juga nanti supaya jalan nafas dari anak ibu itu menjadi lancar sehingga anak tidak kesulitan dalam hal bernafas ya. Kemudian kira-kira waktu yang dibutuhkan sekitar 5 sampai 7 menit Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya melakukan tindakan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada kita langsung mulai saja ya Bu ya. Kemudian jangan lupa teman-teman tutup privasi ya. Kalau di kelas 2 atau kelas 1 kan sekarang sudah banyak ya temannya ya, sehingga harus jaga privasinya. Oke, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kerja ya. Sama ya teman-teman. Kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Tiga. Ya. Oke, kemudian tindakan selanjutnya kita siapkan dulu obatnya. Obatnya sudah siap ya. Ya, sudah siap. Oke. Ya, kemudian teman-teman yang perlu perhatikan, misalkan ini kan alat baru ya, kadang kan nanti kalau di bangsa kan alatnya terpisah ya, karena disterilkan dan sebagainya. Nah, pada waktu mau melakukan nebulasi, jangan lupa ya yang biru ini ya. Oke, jangan sampai ini ketinggal ya, jangan sampai ini ketinggal. Kalau ketinggal nanti tidak ada muncul uapnya ya, jadi tidak beruapnya. Oke. Sambungkan ke selangnya dulu. Kita masuk ke sini. Oke, kemudian jangan lupa kanunnya ini dipasangkan dengan alatnya. Ya, obatnya nanti saja ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu pasiennya ya. Sebelum dilakukan tindakan nebulasi, teman-teman melakukan auskultasi dulu ya. Cek ya. Ya, dicek ternyata di semua lapang paru itu terdapat suara ronki ya. Jadi di situ produksi sebetulnya banyak ya. Oke, kemudian posisikan pasien ya. Oh ya, jangan lupa dicek juga respirasinya ya. Yang sekarang ini bayi usia 4 bulan ya. 4 bulan itu normalnya berapa ya? Normalnya adalah kurang dari 50 ya. Jadi 30 sampai dengan 50. Itu normal. Teman-teman ngecek ya respirasinya berapa. Oh, ternyata respirasinya adalah 49 kali per menit.
ya. Kemudian juga teman-teman bisa mengecek dari nadinya, ya, nadinya bisa dicek berapa. Kalau misalkan nadinya 100 kali per menit, ya. Oke, kemudian posisikan pasien, ya. Nah, pada waktu teman-teman melakukan nebulasi, maka posisi kepala itu harus lebih tinggi, ya, daripada dada, ya. Jadi bisa posisi semicolon atau bicolor dan sebagainya, ya. Oke, posisikan seperti ini, ya. Kemudian kita kasih alas, ya, dulu, ya. Kemudian kita siapkan juga bengkok, ya, dan kita dekatkan juga tisu, ya, tisu supaya nanti untuk membersihkan setelah di bagian hidung dan mulutnya, nanti pasti di situ banyak air, ya. Ya, anak sudah siap, ya. Kemudian kita siapkan alat nebulizer. Ya, masukkan obatnya sesuai dengan anjurannya, ya. Ya, sebelum kita pakaikan, ya, masker ini ke anaknya, kita tes dulu apakah alatnya ini berfungsi atau tidak. Ya, dede, ya, nggak usah lama-lama, ya. Nanti kalau lama-lama akan membuang dosis obatnya, ya. Alatnya sudah dirasa berfungsi, ya. Kemudian teman-teman tinggal memakaikan ke bayinya, ya. Oke, seperti ini, ya. Kemudian nah, kalau dia misalkan anaknya ini kooperatif, ya, misalkan dia usianya 4 tahun ke atas, ya, maka bisa dianjurkan untuk menghirup uap udaranya, ya. Jadi uap dari obat ini dihirup, ya, kemudian disuruh menahan selama 10 detik, ya. Jadi ditahan 10 detik, kemudian dihembuskan, ya. Kemudian kalau pada anak-anak yang besar, ya, misalkan dia mau batuk, nanti dianjurkan anaknya untuk mengangkat tangan. Jadi nanti sebelum tindakan edukasi ke anaknya. Adik, kalau nanti adik batuk, maka adik angkat tangan, ya. Nah, pada waktu adik angkat tangan, maka mesin dimatikan, ya. Tetapi kalau misalkan pada bayi, ya, misalkan pada bayi tiba-tiba batuk, maka dimatikan, ya. Biarkan bayinya itu batuk, ya. Kalau misalkan batuk ada pot sputum, ya, nanti gunakan pot sputumnya, ya. Nah, nanti dituangkan di sini, ya. Oke, kemudian kalau selesai batuk, maka dilanjutkan. Ya, ini sampai nanti obatnya habis, ya. Oke, kemudian juga perhatikan, ya, di bagian tangannya, ya, dan kakinya apakah kebiruan atau enggak, ya. Ini kelihatan, ya, uapnya, ya. Ya, ini obatnya habis, ya. Oke, alat habis, ya. Kemudian alatnya dimatikan, ya. Alatnya dimatikan, berarti di sini udah kosong nanti, ya, kalau dia habis, ya. Mungkin sekitar kalau habis sekitar 15 sampai 30, ya. Ya, kemudian kita bersihkan di bagian hidung dan mulutnya, ya. Oke, ikut. Kemudian
ternyata bagian sebelah kanan masih sama ya, tapi di sebelah kiri sudah mulai berkurang ya. Oke, diposisikan kembali seperti semula ya. Kemudian dicek juga dari respirasinya. Memang pada waktu ventilasi ya atau inhalasi mungkin respirasinya agak semakin cepat ya, lebih dari yang pada waktu tadi sebelum di inhalasi ya, karena mungkin ada pengaruhnya obatnya dan sebagainya ya. Tapi biasanya kalau ingin mengecek respirasi setelah dia 15 menit baru nanti mengecek ya, kira-kira ada perubahan ya. Biasanya ada perubahan ya, respirasinya akan menurun. Kalau biasanya cepat kemudian nanti akan mulai melambat ya. Oke, posisikan seperti itu. Ya, oke, kalau sudah ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahap terminasi ya. Oke Ibu, tindakan dari inhalasi sudah selesai ya Bu ya. Tadi anak kooperatif ya, anak tidak rela ya pada waktu dilakukan inhalasi. Dari hasil evaluasi tadi, suara nafas parunya sudah mulai sedikit berkurang ya, bronkinya itu ya, terutama di sebelah paru sebelah kiri ya, tapi di sebelah kanan masih tetap sama. Tapi tidak apa-apa Bu, karena nanti ada pengaruh obat ya, setelah beberapa jam kemudian akan bereaksi obatnya lagi ya. Mungkin itu saja Ibu sebelumnya. Sebelum saya meninggalkan ruangan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada nanti kurang lebih 1,5 jam kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan vital sign mengenai itu ya. Kalau dia mau ditanyakan, saya akhiri Ibu. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Oke, tindakan selanjutnya adalah merapikan alat ya. Kita rapikan alat, kembalikan ke tempat tindakan ya. Kemudian kita bereskan alat. Setelah kita bereskan alat, kita cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kita lakukan dokumentasi ya. Dituliskan dari nama pasien, nomor rekam mediknya ya. Kemudian tindakannya apa? Tindakannya adalah melakukan inhalasi atau nebulasi ya. Pada anak, dosis obatnya berapa? Kemudian respon pada waktu dilakukan tindakan seperti apa? Kemudian evaluasinya apa? Ya, oke, ditulis ya. Kemudian tanda